Mau cantik, harus bertahan. Kisah kali ini bercerita tentang 3 sekawan, Saipul, Sasha, dan Emma. Mereka bertiga berniat untuk membuka kafe guna meningkatkan penghasilan. Belum sempat kafe dibuka, mereka mulai mendapatkan serangan gaib yang tiada henti. Tempat kafe yang mereka sewa konon sangat angker, dan bahkan sang pemilik tidak membebankan biaya sewa. Apa yang sebenarnya terjadi pada 3 sekawan itu? Berikut ceritanya. Cerita dimulai dari Saiful yang harus berkemas karena diusir oleh pemilik sewa gedung. Saiful kala itu membuka sanggar seni dan menyewa sebuah studio untuk membuka usahanya itu. Namun sayang, semua tak berjalan sesuai dengan rencana hingga akhirnya Saiful harus menunggak bayar selama 6 bulan dan terpaksa pemilik gedung harus mengusir Saiful. Sasha, teman masa kecil Saiful, membantu dengan senang hati. Ipul sangat berterima kasih karena ia tak tahu harus minta tolong pada siapa lagi selain pada Sasha. Sasha mengungkapkan jika dirinya tak keberatan karena dulu Ipul sering menolongnya. Tak berselang lama, pemilik kontrakan datang untuk melihat keadaan. Ipul meminta maaf karena ia belum bisa membayar uang sewa selama 6 bulan. Pemilik kontrakan pun mengerti dan meminta Ipul untuk segera pindah karena penyewa baru akan segera datang. Ipul segera menyerahkan kunci rumah dan berpamitan. Sebelum pergi, pemilik kontrakan menawarkan bangunan lain yang tidak terpakai. Lokasinya berada cukup terpencil. Jika Saiful mau, ia bisa memakai bangunan itu tanpa harus membayar sewa, dan Ipul hanya perlu membayar tagihan bulanan. Sayang, Ipul langsung menolak karena lokasi itu sangat jauh dari perkotaan dan sepertinya tidak cocok untuk tempat usahanya. Sasha membujuk Ipul untuk mempertimbangkan tawaran dari pemilik kontrakan. Ia menyarankan Ipul untuk melihat tempat itu terlebih dahulu cocok tidaknya. Ipul pun akan memikirkan dan meminta pendapat dari Emma terlebih dahulu. Mereka bertiga pun memutuskan untuk bertemu di kali esok hari. Sasha sangat menikmati berada di sungai mengingatkan ketika mereka masih kecil dulu. Ipul dulu pernah hampir tenggelam di dalam kali itu. Emma yang duduk di batu menanyakan kafe baru dari Ipul. Ipul mengatakan dirinya sebenarnya tak yakin karena tempatnya sangat jauh dari keramaian. Kemungkinan ada orang yang mampir akan sangat kecil. Terlebih lagi, klien mereka sebelumnya akan sangat sulit untuk menemukan tempat itu. Emma tak berpikir panjang dan justru langsung setuju. Ia menawarkan akan memberikan modal untuk Ipul guna membuka kafe barunya. Mereka pun bergegas pergi ke tempat itu bersama-sama. Sesampainya di sana, Sasha cukup tak yakin karena tempat itu tak terawat dan seperti bangunan yang sudah terbengkelai. Ipul mengatakan jika tempat itu sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Emma bersemangat masuk ke dalam sementara Ipul dan Sasha tampak tak yakin dengan bangunan itu. Mereka pun perlahan masuk ke dalam bangunan luas yang dikelilingi oleh kolam. Ipul merasa tempat itu seperti angker. Sasha setuju dengan perkataan Ipul mengenai tempat yang berasa angker. Tiba-tiba seseorang datang yang merupakan penjaga bangunan itu. Emma meminta Iqbal untuk membuka pintu karena mereka hendak melihat masuk ke dalam. Iqbal awalnya menolak, namun Emma memaksanya karena mereka akan menggunakan tempat itu untuk dijadikan kafe. Ketika Emma dan Sasha masuk ke dalam, Ipul mendengar suara yang samar-samar memanggilnya. Ia masuk ke dalam rumah dan berjalan melihat lokasi lain. Sementara itu, Emma yang tadinya masuk bersama Sasha mulai mengalami keanehan. Tangan Sasha yang ada di pundaknya berubah mengerikan dan ketika Emma menanyakan pendapat dari tempat itu, ternyata Sasha tak ada di belakangnya. Emma mulai ketakutan dengan kejadian yang baru saja ia alami. Sementara itu, Ipul menemukan satu set mixer beserta sound system. Ia mencoba menyalakan dan tiba-tiba muncul suara yang kembali memanggil Ipul. Ipul yang tak sadar dengan suara itu pergi mendatangi Iqbal. Ia bertanya tentang isi dalam ruangan seberang. Sebuah ruangan yang terdapat kayu yang menghalangi pintu.
Ipul memaksa Iqbal untuk membuka pintu itu. Isi dalam ruangan itu berupa satu set gamelan. Dengan hati yang berbahagia, Ipul mencoba satu persatu alat musik yang ada. Tiba-tiba salah satu topeng yang ada di sana jatuh mengejutkannya. Di tempat lain, Emma yang ketakutan mengambil ponsel dan mencoba menghubungi Sasha. Ia berjalan keluar dan tiba-tiba seorang perempuan menamparnya berkali-kali. Perempuan itu mengancam Emma untuk cerai. Ia merupakan pelakor dari suami Emma. Pelakor itu meminta Emma untuk segera menceraikan Haziq dan tak akan membiarkan Emma hidup tenang. Ia juga akan memastikan Emma bercerai dan tak akan mendapat harta 1 sen pun. Wanita itu bahkan mengancam Emma jika tidak segera menceraikan Haziq, ia akan mengirim santet dan membuat bayi dalam kandungan Emma tak bisa lahir. Sasha yang berada di dalam mendengar keributan dan bergegas menolong Emma. Ia meminta perempuan itu untuk pergi atau ia yang akan menyakiti perempuan itu. Emma yang shock segera berpamitan pulang. Sasha mencoba menenangkan Emma dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Emma pun memberitahu jika perempuan itu merupakan kekasih dari Haziq. Emma dan Haziq menikah karena terpaksa. Haziq menghamil Emma dan terpaksa mereka menikah. Haziq harusnya menikah dengan perempuan itu, namun karena Emma hamil, maka Haziq harus bertanggung jawab. Haziq terus memaksa Emma untuk menggugurkan kandungan karena ia akan menceraikan Emma. Emma mengatakan jika dirinya ketakutan dengan apa yang akan terjadi dengan kehidupannya jika benar Haziq menceraikan dirinya. Sebagai teman yang baik, Sasha menenangkan Emma dan mengatakan jika ia akan selalu bersama dengan Emma dan tak akan meninggalkannya. Di tempat lain, Ipul masuk dan melihat sosok Emma dan Sasha berada di dalam ruang utama. Ia memberitahu jika dirinya setuju menyewa tempat itu. Melihat Emma dan Sasha tak memberikan respon, Ipul datang mendekat. Ipul semakin curiga dengan dua sosok di depannya. Ketika ia hendak menyentuh punggung Sasha, tiba-tiba Sasha dan Emma yang asli memanggil Ipul dari luar ruangan. Mereka keheranan melihat tingkah Ipul yang aneh. Ipul mencoba tenang dan mengetes dengan mengucapkan salam, takut jika dua sosok di depannya adalah setan. Setelah yakin, Ipul pun memberitahu jika ia setuju untuk menyewa tempat itu. Emma pun memberikan pendapat yang sama di mana ia juga yakin membuka usaha di sana. Sasha pun juga setuju dan ia mengusulkan diri sebagai asisten dari Ipul dan siap untuk membantu kelancaran bisnisnya. Sayangnya, Emma menolak tawaran dari Sasha dan mengatakan bahwa Sasha akan menjadi pelayan kafe karena Ipul adalah partner kerjanya dan asisten tidak diperlukan. Sasha yang mendengar itu hanya terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Emma mengajak Ipul untuk pulang dan mereka akan mulai bekerja esok hari sehingga dalam seminggu kafe mereka bisa dibuka. Ipul menolak untuk pulang dan memutuskan untuk menginap di dalam bangunan itu agar lebih mengenal sekitar. Malam harinya seorang wanita mendatangi dukun santet dan ingin mengirim santet pada seseorang. Dukun itu menanyakan persyaratan yang diminta. Wanita berkerudung putih itu mengeluarkan foto dan rambut korban yang akan disantetnya. Malam harinya Ipul menyiapkan tempat tidur di samping set gamelan. Ia juga memajang foto Emma di atas meja. Ketika memasang lampu unik, Ipul menemukan kumpulan rambut di kaki gong. Ketika rambut itu diambil, muncul suara mengerikan yang menakutkan Ipul. Tanpa pikir panjang, Ipul bergegas tidur dan menunggu waktu pagi di alam mimpi. Sementara itu, perempuan yang mendatangi dukun santet kini mendatangi dukun susuk. Sang dukun sudah tahu keperluan dari wanita itu yang ingin terlihat cantik dan laki-laki yang disukainya hanya memperhatikannya. Dukun itu bersedia membantu namun dengan syarat. Wanita itu harus memelihara Saka dan memberinya makan. Susuk kembang pun mulai dipasang dan wanita itu langsung menjadi cantik. Pagi harinya, Sasha dan Ipul sudah berada di kafe dengan salah seorang penari. Ipul mencoba peralatan yang ia temukan di bangunan itu. Ketika Emma datang, Sasha berpamitan pada Ipul jika ia akan pergi ke belakang. Ipul memberitahu Emma jika mungkin dalam 3 atau 4 hari kafe mereka bisa segera buka. Emma meminta Ipul untuk menyiapkan laporan apa saja yang dibutuhkan di acara pembuka nanti. Ipul pun mengerti dan akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Sasha. Ia segera menyusul Sasha yang pergi masuk ke dalam bangunan utama.
Emma yang berada di sana bersama penari, sekilas melihat wajah penari itu menjadi mengerikan. Ia mencoba untuk tetap tenang dan menganggap jika itu hanya khayalannya saja. Sasha yang sedang memasang tanaman di dalam rumah dikejutkan oleh Ipul yang datang mencarinya. Ipul bertanya apa yang sedang Sasha lakukan. Gadis itu menjawab jika dirinya sedang memasang tanaman agar kafe mereka terlihat lebih berseri. Ipul pun mengerti, namun ia justru lupa dengan urusannya mencari Sasha. Tak berselang lama ketika Ipul pergi, Sasha berteriak dan membuat Ipul panik. Ternyata ada bangkai tikus tergeletak di sana. Ipul pun mencoba menenangkan Sasha yang panik. Sasha mengungkapkan jika ia merasakan firasat yang tak enak. Ia mengusulkan pada Ipul untuk berbicara pada Emma guna mencari dukun yang bisa memagar kafe agar terhindar dari serangan gaib. Ipul pun setuju dengan hal itu dan akan memberitahu Emma. Ipul mengajak Sasha untuk keluar karena hari sudah maghrib. Ketika malam menjelang, Emma mempersilahkan Bomo untuk masuk ke dalam. Dukun wanita itu sama sekali tak berkata apa-apa dan langsung masuk ke ruangan tempat Sasha dan Ipul berada. Ketika Sasha mendekat, dukun itu tiba-tiba terjatuh. Dukun wanita itu bangkit dan mendekat ke arah dinding, lalu membacakan mantra. Ipul merasa curiga dengan dukun itu karena ia tak mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Ipul takut jika dukun itu justru menambah masalah. Sasha menenangkan Ipul dan memintanya untuk memperhatikan apa yang dukun itu lakukan. Dukun itu meminta garam dan membaca mantra. Ia menggambar sesuatu di dinding dan tiba-tiba tertawa. Dukun memberikan garam kembali pada Emma dan memintanya untuk menyimpan garam itu. Suara-suara mengerikan kembali muncul. Dukun itu pun memberitahu jika pagar sudah selesai dan tak akan ada yang mengganggu mereka lagi. Di waktu yang berbeda, wanita yang sudah mendatangi dukun kali ini datang pada dukun yang berbeda. Dukun itu merupakan dukun wanita yang sudah memagari kafe milik Ipul. Dukun itu memperingatkan sang wanita agar jangan sampai makan diri. Wanita itu kembali ke dukun susu dan mandi kembang untuk kembali mempercantik diri. Selain itu, dukun santet juga melancarkan aksi di mana Ipul tiba-tiba mengalami kesakitan di bagian perut. Emma datang dan Ipul sudah terkapar dengan mulut dan mata yang berubah menjadi pucat. Ipul tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Emma pun meminta Ipul untuk beristirahat dulu. Siang harinya mereka mengadakan rapat. Ipul melaporkan apa saja yang sudah siap dan apa yang belum ada. Emma terus-terusan batu seolah ada yang mengganggu tenggorokannya. Ia mengungkapkan jika mereka belum siap untuk membuka kafe. Emma berkeinginan untuk kembali memanggil dukun wanita guna menyingkirkan makhluk halus yang ada di sana. Ipul tak setuju dan ia berkeinginan untuk memanggil Ustadz. Mendengar hal itu, Sasha kini yang tak setuju dan ia lebih senang memanggil dukun daripada Ustadz. Namun Ipul sudah tak mau karena dukun itu tidak membaca ayat suci Al-Quran. Ketika mereka berdua berdebat, Emma mengeluarkan gumpalan rambut dari tenggorokannya. Sasha segera mengantarkan Emma beristirahat dalam kantor. Saat itu, Sasha mendengar suara aneh dari bawah kursi Emma. Ternyata ada sosok makhluk mengerikan dan membuat Sasha ketakutan. Sementara itu, Ipul yang berada di luar mendapat kabar dari kliennya yang batal menyewa studio. Selain itu, ada suara mengerikan yang muncul tiba-tiba dari sound system yang ada di sampingnya. Malam harinya, ketika Emma sedang sholat, ia mendapat gangguan. Emma sangat ketakutan dengan apa yang baru saja ia alami. Tiba-tiba muncul Hazik yang datang membawakan makanan. Emma sangat senang suaminya datang dan menemaninya. Dengan sangat ketakutan, Emma terpatah-patah menceritakan apa yang baru saja dialami. Hazik mencoba menenangkan istrinya itu dan mengatakan jika itu hal yang biasa jika baru menempati bangunan yang telah lama kosong. Hazik pun mengajak Emma untuk makan mie goreng sama-sama. Sementara itu, Ipul menelpon Ustadz untuk meminta datang malam ini juga. Namun karena ada urusan, Pak Ustadz tak bisa datang malam itu. Ipul mengerti, namun ia terus meminta tolong agar Ustadz bisa datang secepat mungkin karena kondisi semakin tak karuan. Sasha duduk termenung di belakang Ipul. Ketika Ipul memanggil Sasha, gadis itu sama sekali tak memberikan respon. Ipul merasa hal itu cukup aneh. Ia masih trauma dengan kejadian tempo hari. Tiba-tiba Sasha menatap Ipul dan bertanya apa yang Ipul lakukan. Sasha mengajak Ipul untuk balik ke rumah.
Ipul menanyakan keberadaan Emma pada Sasha, namun gadis itu menjawab jika ia tak tahu keberadaan Emma dan mungkin sudah pulang duluan. Ipul terkejut mendengar jawaban dari Sasha. Ia bertanya di mana Sasha menaruh Emma setelah mengalami muntah rambut. Dengan tampang yang mengerikan, Emma melirik ke arah lantai 2 bangunan utama. Emma yang sedang makan bersama suaminya mendapat telepon dari Ipul. Ipul mempertanyakan keberadaan Emma yang sudah pulang atau belum. Emma menjawab jika ia sedang berada di lantai atas. Mendengar jawaban itu, Ipul terkejut dan keheranan karena lampu lantai atas semua sudah mati. Emma juga bingung karena dalam kamarnya ia menyalakan lampu dan keadaan terang tidak gelap gulita. Ia juga memberitahu jika dirinya tengah makan bersama dengan Haziq. Mendengar Emma makan dengan suaminya, Ipul cukup kaget. Ia pun mengatakan jika dirinya akan menunggu di bawah bersama dengan Sasha. Sasha bertanya pada Ipul apa mereka sudah baikan. Ipul tak mengerti dan bertanya pada Sasha apa yang sebenarnya terjadi. Sasha cukup terkejut karena Ipul tak tahu permasalahan yang terjadi pada partner kerjanya. Sasha mengatakan jika masalah Emma sudah teruk. Emma yang hendak kembali makan melihat mie yang disodorkan Haziq menjadi cacing. Haziq berubah menjadi sosok mengerikan dan hendak menerkamnya. Ipul yang mendengar cerita Emma segera pergi masuk ke dalam bangunan utama. Ketika Ipul datang, sosok itu sudah menghilang dan hanya menyisakan Emma yang berteriak histeris ketakutan. Mereka bertiga pun berkumpul dan berdiskusi bersama. Sasha menaruh curiga jika orang yang telah mengganggu mereka adalah wanita yang datang tempo hari melabrak Emma. Wanita itu tak hanya melakukan santet pada kafe tapi pada Emma dan juga Ipul. Emma sendiri tak tahu siapa wanita itu karena waktu itu mereka baru pertama kali bertemu. Sasha meyakini jika wanita itulah yang mengirim santet dan membuktikan perkataannya, di mana jika Emma tak menceraikan Haziq, maka wanita itu akan melakukan tindakan. Emma meminta maaf karena melibatkan teman-temannya dalam masalah. Ia juga mengurungkan niat untuk membuka kafe dan akan membayar semua barang yang sudah mereka investasikan. Ipul sangat tidak setuju jika kafe harus ditutup. Dirinya meyakinkan Emma dan Sasha jika mereka akan terus menghadapi hal pelik yang terjadi. Lagi pula dirinya sudah menelpon Ustadz. Mendengar itu, Emma dan Sasha kebingungan dan tampak resah. Malam harinya, Emma dan Sasha pergi ke dukun wanita. Dukun itu memberitahu jika gangguan yang dialami Emma mempunyai tujuan untuk memisahkan Emma dengan suaminya. Sasha kembali bertanya tentang siapa yang menyerang kafe tempo hari. Sasha memaksa dukun itu untuk memberitahu siapa orang yang mengirim teluh pada kafe mereka dan juga Emma hingga membuat Emma harus makan cacing. Dukun itu mendekati Emma dan meminta Emma untuk menjaga baik-baik bayi yang ada di dalam kandungannya. Sasha kembali meyakinkan Emma jika semua yang terjadi adalah karena ulah wanita yang melabrak Emma tempo hari. Dukun itu memperingatkan Sasha untuk tidak banyak bicara karena nanti sang pengirim teluh akan tahu apa yang mereka perbuat. Sementara itu wanita berkerudung putih kembali mendatangi dukun santet untuk kembali mengirimkan teluh. Pagi harinya Ipul bersiap-siap untuk membuka kafe mereka. Ia terkejut ketika Emma tiba-tiba berada di belakangnya. Emma menanyakan persiapan pembukaan kafe hari pertama. Tiba-tiba angin kencang menerpa dan meja di depan mereka bergerak dengan sendirinya. Ipul dan Emma berlari keluar dari rumah. Emma berniat untuk kembali memanggil dukun wanita. Namun Ipul tak setuju karena ia curiga kalau sebenarnya dukun itulah yang menyebabkan gangguan. Emma juga memberitahu jika ia sebenarnya merasa tak nyaman dengan mendatangkan dukun. Ipul sangat terkejut dengan pernyataan dari Emma. Ipul meminta Emma untuk menunda pembukaan dari kafe mereka. Ia akan meminta Ustadz untuk datang dan mengecek apa yang terjadi. Emma segera masuk ke kantornya dan melakukan siaran guna memberitahu jika kafe batal untuk dibuka hari ini. Di tengah siaran itu, Emma mengalami gangguan di mana Emma tidak terlihat dalam live streamingnya. Ia melihat sosok mengerikan berada di pojok ruangan dan tiba-tiba menyerangnya. Sosok itu bangkit dan melakukan tarian yang membuat Emma sangat ketakutan. Tiba-tiba, sosok itu mengejutkannya dan membuat Emma terjatuh. Sementara itu, Ipul kesulitan untuk mendatangkan Ustadz ke kafenya. Ipul meminta dengan sangat agar Ustadz itu segera datang karena ia sudah tak tahu lagi dengan apa yang terjadi. Ketika Ipul masuk ke dalam ruangan, ia mulai meneliti apa yang terjadi ketika ada serangan. Ipul merasakan keanehan di dinding dan juga tanaman yang dibawa Sasha tempo hari. Ketika Ipul menyentuh tanaman itu, tiba-tiba kepalanya terasa sakit tak tertahankan.
Ia menjatuhkan tanaman milik Sasha hingga seketika rasa sakit kepala yang dideritanya berhenti. Di dalam pot yang pecah terlihat ada buhul yang disembunyikan di sana. Sementara itu Emma berteriak kesakitan karena mengalami keguguran dan janin milik Emma dimakan oleh sosok makhluk halus. Di tempat lain, sosok makhluk halus memberikan darah janin milik Emma pada dukun susu. Dukun itu menyuruh makhluk itu untuk menemui tuannya jika ingin makan darah janin itu. Emma yang mengalami keguguran pulang ke rumahnya. Naasnya, Haji yang datang mengetahui Emma telah keguguran dan langsung menceraikannya begitu saja dan mengusir Emma keluar dari rumahnya. Ipul yang tengah rebahan di kafe mulai mengingat-ingat kejadian yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, Sasha datang membawakan minuman untuknya. Ipul menolak minuman dari Emma dan memberitahu tentang kekhawatirannya pada Emma. Sasha perlahan mendekati Ipul, membuat Ipul risih. Sementara itu, Emma yang diusir dari rumah datang ke kafe. Ia berteriak di lantai 2 hendak mengakhiri hidup. Ipul segera menghentikan tindakan Emma yang sudah kelewat batas. Emma menceritakan jika ia baru saja dicerai oleh suaminya. Sasha sangat marah mendengar Emma telah diceraikan suaminya dan ditinggalkan begitu saja. Ipul meminta Emma untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Emma memberitahu jika ia sudah tak mempunyai rumah untuk kembali. Ia juga mengungkapkan niatnya untuk menutup kafe karena dirinya sudah tak mempunyai apa-apa lagi. Ipul menyemangati Emma dan memintanya untuk terus membuka kafe dan menjalankan bisnis. Ipul juga menjelaskan jika orang yang mengirim teluh menginginkan Emma berpisah dengan suaminya, maka tujuan itu sudah selesai dan mereka bisa membuka kafe dan hidup dengan tenang kembali. Ipul juga menjelaskan jika dirinya sudah tak mempunyai apa-apa lagi, hanya tinggal kafe itu yang bisa dijalankan untuk mencari uang. Wanita berkerudung putih kembali mendatangi dukun dan mengatakan jika ia menginginkan korbannya mati. Emma yang menjadi korban hanya mengalami keguguran dan tak sesuai dengan keinginannya. Dukun itu menjelaskan jika ia ingin janin bayi, namun Emma justru telah keguguran. Wanita itu memberitahu jika Ipul telah memanggil ustadz dan terpaksa ia menggugurkan kandungan Emma. Wanita berkerudung putih itu ternyata adalah Sasha yang cemburu akan kedekatan Emma dan Ipul. Sasha menginginkan dukun itu menyerang Emma sampai mati agar ia bisa bersama dengan si Ipul. Dukun itu kini mulai menyatet Emma dengan sisa darah yang ada. Selama ini, Sasha telah mendatangi 3 dukun untuk melakukan santet pada Ipul dan Emma. Ia juga telah memasang susu dan juga buhul untuk menyerang Ipul agar mereka bisa bersama. Pagi harinya, Ipul yang tidur nyenyak mendapat serangan gaib di mana hidungnya kini berdarah. Ia segera bangun dan berlari ke kamar mandi. Emma mendatangi kamar Ipul dan ketika ia membuka kamarnya, Ipul hanya terdiam mematung di pojok ruangan. Ketika Emma melihat fotonya di meja, Ipul tiba-tiba menghilang. Emma ketakutan dengan apa yang terjadi dan pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Ternyata semalaman Ipul tidak berada di dalam kafe. Ipul yang baru datang segera lari masuk ke dalam kafe. Mendengar teriakan Emma, Ipul bergegas lari mendatanginya. Ketika Ipul masuk ke kantor Emma, ia melihat bunga berada di atas meja. Ipul mengambil bunga yang jatuh ke lantai hingga tiba-tiba ia segera menelpon ustadz dan meminta bantuan. Salah satu dukun santet terkena serangan balik setelah Ipul menelpon sang ustadz. Kini giliran sang dukun susuk yang menyantet Ipul. Foto Ipul dimasukkan ke air mendidih dan membuat Ipul berteriak kepanasan. 2 dukun yang lain juga ikut menyantet Ipul dan Emma hingga mereka mengalami peristiwa mengerikan secara bersamaan. Ipul yang tengah sekarat didatangi oleh Emma, sementara Emma yang terkunci didatangi oleh Ipul. Sosok yang menyerupai Ipul dan Emma berubah wujud menjadi mengerikan. Sosok-sosok itu adalah saka peliharaan para dukun. Sore harinya, Ustadz datang dan langsung merasakan hawa yang mencekam. Ia segera mengusir sosok hantu saka yang tengah mengganggu Ipul dan Emma. Ketika Ustadz hendak masuk, ia disambut oleh Sasha yang hendak pergi. Pak Ustadz segera membacakan doa dan membuka tabir sihir yang ada di dalam bangunan itu. Pak Ustadz mengirimkan salah satu sihir kembali ke dukun santet. Tiba-tiba, Sasha ada di sana. Pak Ustadz tahu jika dalang dibalik serangan gaib adalah dari perempuan itu. Terjadi pertarungan gaib di mana sihir yang ditanam dukun dikembalikan lagi oleh Pak Ustadz. Semua sihir dikembalikan pada dukun masing-masing hingga mereka merasakan akibatnya. Ipul dan Emma keluar dari kamar dan bergegas pergi menuju ke tempat Sasha. Kala itu, Sasha sudah terkapar terkena serangan balik dari Ustadz.
Sasha mengungkapkan jika dirinya menyayangi Ipul. Di pojok ruangan muncul jin Saka yang meminta makan pada Sasha. Karena Sasha tak bisa memberinya makan, maka setan itulah yang memakan Sasha dan film pun berakhir. Semua gangguan ini dikirim oleh Sasha yang menginginkan Ipul menjadi kekasihnya. Namun sayang, Ipul menyukai Emma dan ia ingin memiliki Emma. Sasha yang gelap mata mendatangi 3 dukun untuk melancarkan keinginannya. Hingga pada akhirnya Ipul memilih Emma, Sasha berniat untuk mengakhiri mereka berdua. Namun sayang, usaha Sasha berakhir sia-sia. Semoga para supi dijauhkan daripada sihir. Terima kasih dan sampai jumpa.